Kalau debat pertama masih sempat joget Pak Prabowo. Tadi malam tidak sempat jogetan itu muncul. Yang muncul ada berkaca pinggang Pak. Nah itu gaya khas Pak Prabowo saya kira itu ya. Nah, itu kemudian disempurnakan dengan cara menolak bersalaman Oh sebetulnya. iya iya Walaupun iya iya, iya. apa alasannya, mestinya Hmm, Prabowo tinggal di panggung terus, "Hai, nis, mana salaman lo?" Kan gampangnya begitu kan. Ya 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 Jadi ya. kelihatannya persepakatan antara Anies Nah, dan apa itu? Ganjar itu menyebabkan Prabowo mencurigai itu. Jadi Pak Prabowo udah mencurigai duluan nih, ini apa yang mereka mau ucapin. Nah, dalam kecurigaan itu psikologi ketenangan di atas publik itu terbaca melalui ekspresi Pak Prabowo tuh. Dan Ya, Pak Prabowo nggak bisa bersembunyi di dalam ekspresi wajahnya tuh. ya. Padahal wajahnya di Di baliho itu baliho. bisa dimanipulasi ekspresinya. Nah, Pak Prabowo nggak mampu atau tidak punya kesempatan untuk memikirkan itu. Kalau dia pikirkan dari awal dia pasti akan santai itu. Dan dia akan jawab dengan tangkisan-tangkisan silat yang dia kan ketua asosiasi silat Indonesia. IPSI, Kan ketua IPSI ya. bunga-bunga silat itu lebih penting daripada gerakan. Halo Sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Menarik mengamati analisa dari Rocky Gerung dan Hersu Beno Arif soal debat Capres ketiga kemarin. Rocky Gerung mengatakan bahwa Prabowo emosional karena diserang oleh dua orang. Prabowo takut bahwa Ganjar dan Anies ini akan bersatu untuk mengalahkannya. Artinya jika nanti lolos ke putaran kedua, mungkin pendukung dari Anies dan Ganjar akan bersatu untuk melawan Prabowo. Ini yang mungkin di luar perkiraan dari Prabowo Subianto, karena PDIP awalnya adalah mengusung Jokowi yang sekarang digunakan oleh Prabowo untuk mengkampanyekan dirinya adalah penerus dari Jokowi. Dalam debat kemarin, Rocky Gerung mengatakan bahwa Anies tampil seperti biasa. Dia ingin membuka emosi Prabowo yang disinggung memang sering terlampau batas saat di depan umum. Itulah mungkin yang akan dimanfaatkan oleh Anies Baswedan dengan mengaduk-ngaduk emosi Prabowo yang kadang kurang terkontrol. Tetapi kemarin ternyata berhasil. Anies berhasil membuat Prabowo tegang, membuat Prabowo tidak bisa berdebat, dan membuat Prabowo tidak bisa joget. Ditambah lagi nyinyiran dari Ganjar yang lugas dan tegas. Rocky Gerung mengatakan bahwa karakter wajah Ganjar ini memang sangat bisa untuk nyinyir. Dan dari analisa kemarin, Anies memang unggul, Ganjar juga unggul, sementara Prabowo yang harusnya kemarin adalah ladang dari Prabowo untuk menjungkir balikan kedua lawannya, karena yang dibahas adalah pertahanan dan keamanan yang merupakan bidang Prabowo Subianto. Tetapi ternyata Anies Baswedan dan Ganjar bisa lebih unggul dari Prabowo yang merupakan Menteri Pertahanan dan bergelut di pertahanan RI cukup lama. Hal itu membuat ekspresi Prabowo seperti orang menangis dan disorot juga oleh Rocky Gerung. Dan saat terakhir kemarin, Prabowo pun tidak mau menyalami Anies Baswedan karena dia merasa lebih senior dan harusnya yang junior ini menghampirinya. Tapi Anies membalas dengan mengatakan bahwa saat dia mau menghampiri Prabowo, Prabowo sudah meninggalkan panggung. Attacking. Jadi kesempatan-kesempatan semacam ini yang sangat bagus sebetulnya diperlihatkan kepada publik, sekaligus ngajarin publik cara berdebat itu kan. Tapi Anies dari awal memang hendak menjebak Prabowo dalam soal etik itu tuh, dan mestinya kalangan pelatih Prabowo tahu dari awal bahwa ilmunya Anies cuma satu, yaitu mengubah situasi panggung itu menjadi situasi kemarahan Prabowo. Kan cuma itu dasarnya. Ya, ya. Tetapi Anies masih melihat bahwa satu-satunya cara yang nggak bisa diubah dari Prabowo adalah penampilan emosional publiknya. Dan itu nggak mungkin, karena itu karakter orang tuh. Dan Pak Prabowo bisa sangat luwes kalau lagi joget-joget, tapi jadi tegang kalau masuk dalam perdebatan tuh. Padahal Prabowo membaca teori juga tuh. Nah, Ganjar tentu ya dia akan berupaya untuk nyinyir dari wajahnya tuh kalau Prabowo terjerembab.
Nah, di akhir debat kemarin, Prabowo berusaha memperbaiki kesalahannya. Dia menyayangkan kualitas narasi yang disampaikan oleh paslon lain, dua paslon yang menyerang dia. Kembali Prabowo menyatakan bahwa data dari paslon lain itu banyak yang salah. Tapi ini blunder bagi Prabowo karena Ganjar sudah menantangnya untuk membuka data di depan publik. Dan Prabowo juga nampak emosional saat disinggung soal pertahanan. Dia mengatakan bahwa pertahanan dan keamanan ini sesuatu yang sakral dan tidak boleh digunakan untuk mencari poin-poin politik di sana. Prabowo juga menyindir paslon lain yang mengatakan bahwa tidak ada rahasia di pertahanan. Ini menurut Prabowo tidak tepat sama sekali, karena Prabowo menganggap pertahanan dan keamanan negara adalah sesuatu yang sakral, yang harus dijunjung tinggi dan dijaga kerahasiaannya. Prabowo dia juga sempat menyinggung etik yang selalu didengung-dengungkan Anies Baswedan. Masalah etik ini kemudian disinggung untuk menyerang Anies Baswedan oleh Prabowo. Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Memang menjadi presiden, panglima tertinggi harus memiliki standar etika yang amat tinggi. Itu harus. Karena dia akan mengambil keputusan, mengerahkan pasukan, dan ketika harus bertempur ada korban nyawa, itu keputusan-keputusan etika. Tapi dalam kenyataannya Pak, ketika Bapak memimpin di Kementerian Pertahanan, banyak orang dalam pengadaan alutsista, PT Teknologi Militer Indonesia, Indonesia Defense Security, lalu orang dalam pengelolaan food estate, lalu ada kejadian-kejadian di mana kita semua menyaksikan ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Artinya ada kompromi atas standar etika. Standar etika ini fakta. Ini fakta. Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika. Saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Baik, jadi saudara-saudara, semua data yang saudara ungkapkan itu keliru semua. Jadi saya bersedia kita duduk, kita buka-bukaan, ya. Mau bicara food estate, mau bicara apa PT Teknologi Militer Indonesia, kita buka, iya kan? Jadi di mana masalahnya? Nah, saudara bicara etik, ya kan? Saya tuh keberatan karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus terang aja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing, ya. Anda tuh menyesatkan. Itu aja, ya. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih.